Kita tepuk tangan bagi dia saudara. It's good to see you all. Boleh duduk. Saudara boleh duduk dan saudara, hari ini, bulan ini kita akan bahas satu tema yang baru. Dan for your information, saya menggantikan Pastor Kristo karena Pastor Kristo hari ini lagi di Bandung. Dan hari ini saya semangat banget. Kenapa saya semangat? Karena topik hari ini bicara soal topik yang saya benar-benar suka. Topik yang saya selalu hadapi setiap hari. Topik yang selalu saya hadapi di setiap saya bertemu teman-teman saya hadapi setiap kali saya bertemu di dunia kerjaan saya. And I believe you can be blessed. Amin. Saya percaya semua yang diberkati. Dan judul seri buat bulan ini bicara soal satu kata. Satu kata mungkin saudara jarang dengar. Satu kata mungkin saudara sangat jarang untuk cerna. Bahkan mungkin beberapa di antara saudara nggak terlalu tahu, nggak terlalu ngeh kalau kata bahasa Indonesia artinya apa sih. Seri ini bicara soal vindicated. Vindicated itu apa sih saudara? Vindicated itu seperti, bahasa kasarnya seperti dibersihkan. Dibersihkan tuh apa sih? Dibersihkan seperti gini. Dijelaskan bahwa hari ini kita bicara soal saudara gini. Kita seringkali di dalam gereja, di dalam ibadah, di dalam kita tempat di mana kita beribadah, kita diajar tentang satu, yaitu what we believe. Setuju nggak? Apa yang kita percaya? Setuju nggak saudara? Kita percaya tentang Yesus, kita percaya tentang Tuhan dan sebagainya. Kita belajar tentang apa yang kita harus tahu. Tapi kita jarang sekali mendengar why must we believe? Why? Jadi saya percaya bahwa Kristen bicara soal dua hal, what we believe and why we believe. Kenapa? Kenapa sih kita harus percaya? Why? Kenapa harus kita percaya Yesus? Kenapa? Apa nggak ada yang lain? Dan vindicated bicara tentang bagaimana semua itu jelas, semua dijelaskan. Vindicated bicara tentang bagaimana everything is clear, yang salah jadi benar. Itu vindicated. Terlindungi dari segala macam kesalahan, terlindungi dari segala macam error. Jadi dia bersih, dia bisa dipertanggungjawabkan. Itu lebih dari itu. Nah, saya percaya berdua hal ini kita harus tahu saudara, bahwa what we believe, iman kita tuh apa sih? Karena banyak sekali di antara kita, banyak sekali bahkan di antara anak-anak saudara mungkin udah lahir di keluarga Kristen, besar keluarga Kristen, tapi they don't know what they believe. Mereka nggak ngerti apa yang mereka percaya, dan lebih lagi mereka nggak ngerti why must we believe? Kenapa gue harus percaya? Kenapa? Saudara, kita harus ngerti bahwa dasar iman kekristenan bukan cuma soal iman-iman yang rasa-rasa, bukan cuma seperti yang terbang-terbang seperti nggak bisa dijelaskan, tapi kita harus ngerti bahwa dasar iman kita itu logis. Setuju? Teologis dan logis. Berarti dasar iman kita bisa dibuktikan, dan bukan cuma dibuktikan dari sekedar apa yang kita baca dalam firman Tuhan, tapi bisa dibuktikan dari hal-hal lain yang terjadi di sekitar dunia yang mendukung firman Tuhan itu. Contohnya sejarah, contohnya saksi mata, dan satu banyak, dan segala sesuatu yang tentang Alkitab tulis itu sangat masuk akal, dan setidaknya dia didukung oleh sejarah. Kalau saudara boleh tahu, ada begitu banyak ahli-ahli sejarah. Salah satu ahli sejarah Yahudi paling jago pada waktunya adalah namanya Flavius Josephus. Flavius Josephus adalah salah satu dia salah satu pencatat sejarah paling detail, sejarah Yahudi paling detail, saudara. Dan dia mencatat bahwa pada waktu itu ada satu pribadi namanya Yesus. Dia berbuat baik, dia mengajar, dia nyembuhin orang, dan dia mati, dan sempat terdengar kabar bahwa dia bangkit. Jadi despite everything, mungkin apa yang kita percaya sudah terserah, tapi sejarah buktikan bahwa apa yang kita tulis di Alkitab, apa yang tertulis di Alkitab itu sangat jelas dan bisa dibuktikan. Saudara masih nanggung sampai saat ini, saudara? Itu bisa dibuktikan, dan ini yang akan kita pelajari, ini akan kita bahas sama-sama, bahwa karena saya percaya bahwa kita bukan cuma sekedar mengerti untuk percaya, tapi kita juga perlu mengerti untuk bisa menjelaskan. Kita perlu mempertanggungjawabkan iman kita. Setuju nggak saudara? Kita bilang siap-siaplah, kalau someday kau harus bertanggungjawabkan imanmu. Perlu ada seperti ini, makanya kita perlu dengar setidaknya dari sisi ini. Why should we believe Jesus? Why should we believe the New Testament? Kenapa kita harus percaya apa yang ditulis? Kenapa? Kan katanya kan bisa aja kan diubah-ubah. Ada yang bilang kitabnya sudah diubah-ubah, ada yang bilang ininya udah diubah-ubah, udah nggak jelas, katanya udah banyak tabrakan dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu ayat. Itu ayat ini udah sering banget saudara dengar, itu Roma 10 ayat 17. Yuk kita buka sama-sama yuk. Roma 10 ayat 17.
Ini adalah satu ayat yang sering kita dengarin. Ini satu ayat yang paling sering kita baca, satu ayat bahkan sering kita kumandangkan. Kita sering dengar dan kita sering sekali pasti sudah tahu ayat ini. Yuk kita baca sama-sama yuk. Roma 10 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Nah, ayat ini sangat unik. Kenapa? Berarti saudara bahwa ada sisi yang kita perlu kerjakan agar iman tumbuh, yaitu kita harus mendengar. You have to listen. Kita harus dengar, dan mendengar bukan sekedar mendengar. Saya mendengar sih seperti dia menyimak. Kita harus dengar apa yang firman Tuhan katakan. Dan makanya mungkin saudara kadang bingung kenapa mungkin gereja New One sangat konsen dengan sound system, sangat konsentrasi dengan alat bantu dengar seperti ini. Kita berusaha pakai alat bantu dengar atau sound system yang terbaik. Kenapa? Karena kami tahu iman timbul dari pendengaran. Saya pernah datang satu acara di mana dulu sound systemnya nggak terlalu bagus, ibadah tapi nggak terlalu bagus. Ya memang sih Tuhan hadir di situ, tapi pada akhirnya pesan disampaikan nggak terlalu jelas. Sehingga akhirnya walaupun Tuhan bisa bekerja waktu hal itu, tapi pada akhirnya kan message-nya orang nggak nangkep the real message sampai segitunya. Jadi saya percaya bahwa ada yang harus kita dengar, setuju nggak? Dan dengarnya bukan cuma sekali, dengarnya harus berkali-kali. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Nah, firman Kristus itu apa? Setuju nggak saudara? Firman Kristus itu apa? What's the meaning of? Kenapa nggak firman Tuhan? Kenapa harus kata-kata firman Kristus? Kenapa? Karena ternyata kalau saudara tahu ada perbedaan antara firman Tuhan dan firman Kristus. Firman Kristus dibicara dari ada dua hal yang kita perlu sebut firman Kristus, yaitu apa yang dia katakan, apa yang Yesus katakan dan ditulis. Yang kedua, apa yang dikatakan tentang dia, saudara. Satu, apa yang dia katakan. Jadi firman Kristus bicara soal apa yang dia ngomong dan ditulis sama murid-muridnya. Dan kalau informasi saudara, murid-muridnya nggak janji yang tulis begitu. Mereka cuma dengar kata gurunya, mereka cuma tulis. Mereka nggak pernah kepikiran bahwa misalnya someday kita bakal bikin satu ayat, satu kitab besar di sini, 66 kitab di situ. Kita bakal bikin kitab gede, kita bakal dikompil jadi satu kitab. Mereka nggak pernah janji. Mereka nggak pernah tahu yang kayak gitu-gitu. Mereka cuma mencatat apa yang mereka dengar. Dan yang kedua, apa yang dikatakan tentang dia. Saudara, bahwa Yesus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru semua menulis tentang Yesus. Bahkan kalau saudara lihat di jalan menuju Emmaus, saudara mungkin pernah dengar pada waktu Yesus sudah bangkit, ada dua murid lagi jalan-jalan, tiba-tiba Yesus datangin mereka. Dia gak kenalin siapa Yesus, tapi Yesus jelasin mereka bahwa seluruh ayat bicara tentang dia. Dan hari ini saya gak bakal bahas apa yang dikatakan tentang dia, saudara. Hari ini saya akan bahas satu, apa yang dia katakan dan ditulis. Everything he said, it's been written. Ini akan kita bahas. Kenapa kita harus percaya, saudara? Kenapa kita harus percaya apa yang dia ngomong? Oke, saudara, kita akan mulai masuk. Saudara tahu nggak bahwa seluruh cerita tentang Yesus ada dalam 4 kitab? Setuju, saudara? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan di antara 4 penulis kitab ini, 2 orang murid Yesus, 1 orang dekat dengan murid-muridnya, 1 lagi dokter, skeptis, dia penulis, dia mempelajari segala sesuatu. Jadi saudara, kalau saudara boleh tahu, orang yang menulis kitab itu, 2 di antara adalah orang yang lihat Yesus face to face, yang melihat dia, dan selain dia melihat dia, mereka melihat, dan juga ada 1 orang lagi yang skeptis. Dia cuma seorang yang mendengar tentang Yesus, dengar dari semua murid-muridnya, dia tulis, dijelasin dengan detail. Maka itu kitab Lukas, saudara. Dan ada lagi 1 kitab namanya Matius yang ditulis, Markus yang ditulis tentang orang dekat dengan murid-murid itu, saudara. Satu hal yang kita perlu ngerti, saudara, mereka nggak ada kepentingan sebenarnya untuk nulis ini. Mereka nggak pernah janjian. Saudara, gini background para murid-murid bukan background orang pintar, saudara. Kalau saudara tahu background mereka adalah nelayan biasa. Mereka cuma orang-orang biasa. Mereka cuma orang biasa yang mencatat apa yang menurut mereka penting buat diri mereka, saudara. Bukan buat orang lain.
We are a self-centered people in a sense. Kita ini orang self-centered, kita nggak bakal pernah mikir nyatet untuk supaya orang lain bisa lihat kita. Kita nggak pernah mikir gitu, saudara. Kita nggak pernah. Kita cuma catat buat diri kita sendiri. Setuju nggak, saudara? Dan tidak pernah ada kepentingan untuk mereka nulis ini sebenarnya, karena saudara bayangin gini, mereka nggak dibayar. Terus habis ditulis pun gara-gara tulis mereka disiksa. Terus habis mereka nulis ini pun mereka disiksa, mereka ditawa, mereka diejek. Kepentingannya apa kalau boleh jujur kita mau nulis? Apakah mereka untuk terkenal? Gak ada terkenal. Bahkan saudara, kekristenan kalau ada murid-murid orang-orang menderita, ada murid-murid Yesus. Saudara pernah dengar 12 murid Yesus itu menderitanya seperti apa? Ada yang dipenggal, ada yang digodok di minyak mendidih, dan kesimpulan tidak ada keuntungan sama sekali buat mereka nulis ini. Gak ada keuntungan sama sekali buat mereka untuk jadi ini buku atau jadi, gak ada keuntungan. Kita harus ngerti itu. Tidak ada keuntungan dan tidak ada apapun yang mereka bisa dapat. But why? Kenapa mereka perjuangan ini? Karena mereka malah banyak mengalami kerugian karena Injil. Terus teman-teman saya skeptis bilang ini, kan Injil cuma 4 ini tulis di situ. Masih banyak Injil yang lain. Masih banyak Injil Thomas, Injil ini, Injil Barnabas, Injil Yesus, Injil Maria Magdalena, Injil yang lain itu banyak maksudnya kan. Dan the funny thing is, banyak orang nanya saya maksudnya, loh kenapa cuma 4 yang ditulis, kenapa yang lain gak ditulis? Dan saya jawab dengan begini, saudara. Bayangin ada sekitar 20 orang nih. Mereka bicara bagaimana mereka kenal saya dari lama. Mereka bilang pada waktu saya umur 16 sampai 18 saya ada di Jakarta. 16 sampai 18 di Jakarta. 20 orang setuju umur 16 sampai 18 di Jakarta. Dia tinggal di Jakarta, dia kuliah di Jakarta, di sekolah di Jakarta, Ragu Lewis sekolah di Jakarta. Kemudian ada 3 atau 4 orang tiba-tiba ngomong, enggak, dia di Amerika. Enggak, dia di Madagaskar gitu. Dia pergi nggak tahu kemana, dia nggak di Jakarta gitu, umur 16 sampai 18. 20 orang ngomong saya di Jakarta, orang-orang yang kenal saya semua. Sementara 4 orang lain jauh dari saya, gak kenal saya. Tiba-tiba mereka bilang, saya di Madagaskar. Saudara percaya mana? Ya tentu aja yang 20, karena semua orang bilang yang kenal saya ada di Jakarta. Umur 16 sampai 18. Sementara yang gak kenal saya dari jauh, mereka bilang, lu di Madagaskar. Dia di Madagaskar, dia 16 tahun, dia kuliah di luar gitu. Dia di pantai, dia happy di situ. Tentu aja kita lebih percaya sama orang yang dekat. Kenapa? Dan masalah Injil yang ditulis orang-orang itu, Injil yang ditulis oleh Injil Yudas lah. Dan for your information, Injil Yudas penulisnya bukan Yudas, saudara. Karena Yudas udah mati. Hanya karena namanya Yudas bukan berarti yang nulis Yudas. Sama hanya karena namanya Microsoft Windows bukan berarti itu jendela. Setuju nggak, saudara? Itu operating system, bukan jendela. Namanya Windows kan? Windows, tapi itu bukan jendela, itu software. Kita ngerti maksudnya ya? Injil Yudas bukan ditulis sama Yudas. Injil Barnabas bukan ditulis sama Barnabas. Bahkan kalau mau dicek sejarahnya, mereka menulis bagaimana Injil itu ditulis beberapa ratus tahun, beberapa puluh tahun, bahkan ada ditulis 2 abad setelah Yesus berangkat ke surga. Kredibilitasnya di mana, saudara? Sementara yang nulis, bahkan yang lebih parah, ada 1 orang. Jadi abad ke-6 atau abad ke-7 di satu dataran Arab sana, dia bilang perjanjian baru udah diubah-ubah, udah diubah-ubah dari obrak-abrik. Sekarang dasarnya dari mana? Dia hidup 500-600 tahun setelah Yesus hidup, dan dia bilang diubah-ubah. Dia bilang semua diubah-ubah, udah palsu katanya. Terus yang asli yang mana? Kalau oke ada yang palsu kan, saudara? Terus yang asli mana? Kita nggak tahu yang mana yang asli. Kita nggak pernah lihat mana asli. Sampai detik ini saya nggak pernah tunjukin yang asli itu yang mana. Mereka bilang si Injil Barnabas itu yang kata asli. Dibikin beberapa abad setelah Yesus lahir. Gimana kita bisa bilang asli, saudara? Sementara Matius, Markus, Lukas, Yohanes dibuat paling lama beberapa puluh tahun setelah kenaikan Yesus. Ditulis oleh orang-orang benar-benar kenal. Ditulis oleh orang-orang yang benar tahu dia, yang pernah jalan sama dia, makan bareng dia, ketawa bareng dia,
Jadi saudara, saya percaya satu hal, bahwa apa yang saudara percaya hari ini, saudara bisa bertanggung jawab. Amin saudara. You can count on it. Saudara bisa pegang ini baik-baik. Kenapa? Karena bukan cuma saudara perlu pegang buku tebel itu, atau mungkin sekarang bukan kitab suci lagi, handphone suci, Alkitab, tapi karena isinya saudara ada kredibilitasnya. Saudara bisa percaya hal itu. Saudara, sebenarnya cuma ada satu, hari ini saya mau bahas satu alasan saudara, satu alasan kenapa. Jadi saya nggak bakal melebar kemana-mana, saya akan bahas satu alasan kenapa kita bisa percaya Yesus, kenapa kita harus percaya, kenapa kita tahu perkataan Yesus bisa dipertanggungjawabkan saudara. Kenapa kita harus tahu? Karena cuma ada satu alasan. Tahu kenapa saudara? Karena setiap apa yang dia katakan itu jadi kenyataan. Setiap apa yang dia katakan itu jadi kenyataan. Ada beberapa ayat yang saya mau bagi buat saudara. Ada satu ayat yang bilang, misalnya di Matius, saudara pasti pernah dengar ini, kamu akan mendengar deru perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kamu berawas-awas, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Yesus bicara, ada satu perang yang akan terus menerus yang akan terjadi. Saudara, sekarang semua aja kita sama-sama mikir, saudara pernah ke perang mana saudara? Saudara, mungkin ada di antara saudara mungkin belum bertobat, dulu mungkin pernah ke perang, atau saudara mungkin pernah dengar iklan pada waktu zaman dulu, kamu gak cocok kerja di air, kamu cocok kerja di darat. Iya, lu bukan ikan, itu aja gak cocok kerja di air, maksudnya cocok kerja di darat, maksudnya ada iklan-iklan kayak gitu. Dan setuju gak bahwa semua ramalan pengennya pasti bagus-bagus, setuju gak saudara? Kita pasti pengen denger bagus-bagus dong, maksudnya dengan show ini, oh Anda akan hoki, Anda akan dapat jodoh, pacar Anda akan cakep, terus keuangan Anda bulan ini baik. Ya semua pasti pengen dengar yang bagus-bagus, setuju gak saudara? Tapi yang dibilang Yesus ini jelek banget saudara. Kamu akan mendengar deru perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, berawas-awas jangan kamu gelisah, sebab ini Yesus bilang semuanya itu harus terjadi. Ini menyebalkan sekali saudara. Yesus tidak bilang hal-hal yang bagus, dia ngomong hal-hal yang jelek saudara. Kita pernah kebayang gak? Orang mana, kalau misalnya dia peramal mana sih yang pengen ngomong hal jelek saudara? Saudara mau nggak? Amit-amit ya, saudara didatang, terus saudara diramal hal jelek, kamu bakal kanker, kamu besok mati. Ada yang mau? Gak pernah ada yang mau saudara, gak pernah ada yang mau dengar kabar buruk, setuju nggak? Semua pengen dengar kabar baik. Tapi here goes, this guy, he talks about really bad news. Kabar buruk banget. Buat orang Israel ini kabar buruk sekali saudara. Masalahnya ini jadi kenyataan. Jadi kenyataan saudara. It becomes a reality. Sampai detik ini masih ada perang di mana-mana. Sampai detik ini bangsa masih bangkit melawan bangsa. Kabar-kabar tentang perang masih ada. Sampai detik ini masih ada saudara. Matius 24 ayat 6 saudara. Sampai detik ini masih ada. Banyak orang, teman-teman saya bilang gini, kalau Tuhan ada, kenapa bisa ada perang? Kenapa bisa ada luka? Why? Kenapa kalau memang Tuhan ada, kenapa dia nggak stop perang itu? Walaupun saya bersimpati sama pengungsi-pengungsi di Turki, pengungsi-pengungsi dari Timur Tengah dan sebagainya, saya bersimpati sama mereka. Saya sangat bersimpati. Tapi saya harus ngomong saudara, justru terjadinya perang, terjadinya hal-hal sejahat itu membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Karena dia ngomong kejadian juga. Satu, itu kejadian. Dia tidak bawa kabar baik, dia bawa kabar buruk. Masalahnya kabar buruk kejadian. Saudara pusing ya saudara. Saya kalau ngomong ngeliat ayat ini, saya sebenarnya malas banget saudara ini, karena this is a bad news. He brought bad news. Yet it's happening. It happened. Itu terjadi. Sampai detik ini masih perang. Dan kalau saudara, saya pernah melihat ada satu bahwa Tuhan dia ngupas tentang gempa bumi vulkanik, gempa bumi yang terjadi di seluruh dunia. Dia bilang ayat 7 akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara bisa lihat kelaparan di mana-mana di Afrika. Dan gempa bumi saudara di Jakarta, di Indonesia aja saudara. Saudara pernah lihat sekitar 15 tahun yang lalu gempa bumi terbesar paling
3 skala Richter, 4, 5 tuh udah gedenya gede banget. Yang mana rata-rata 2,4, 3,6, 1,8, gempanya segitu-segitu. Tapi udah berapa tahun terakhir ini, Mas Saudara lihat gempanya gede-gede. 9 skala, 8, 7, 10, gempanya makin besar. No matter how we hate this verse, mau kita benci segimanapun, kita nggak bisa bawa kenyataan seperti itu. Saudara, saya nggak tahu apa yang saya harus jawab seperti apa kalau misal teman-teman saya nanya, kalau Tuhan izinin kenapa, kalau Tuhan ada kenapa terjadi perang? Masalahnya kejadian perang, ada keadaan kita justru membuktikan bahwa dia Tuhan karena kejadian. Setuju nggak saudara? Ini kejadian. Yang kedua ada yang lebih mengerikan di Yohanes 16 ayat 2. Saya gini, sebenarnya ada banyak perkataan Yesus yang jadi kenyataan. Cuma saya akan bahas yang paling kecil-kecil aja, yang paling detail-detail aja saudara. Yang menurut kita paling gak mungkin saudara. Yohanes 16 ayat 2. Ini mengerikan sekali saudara. Yohanes 16 ayat 2, ayat 1 dan 2. Dia bilang gini, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Yesus sudah ngomong dalam, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah, berbuat bakti bagi Allah. Dan sampai detik ini kejadian tentu mereka angkat pedang, mereka penggal anak-anak Tuhan, dan mereka merasa berbuat bakti bagi Allah. Saudara bisa lihat teroris-teroris itu. Dan bahkan saudara, ada sempat kejadian di satu teroris namanya Saulus merasa membunuh anak-anak Tuhan, merasa berbakti bagi Allah. Saudara lihat, two bad news and it happened. Itu kejadian, semua kejadian. Yang ketiga, Yesus berkali-kali bilang dia akan dianiaya, dia akan diserahkan, dan dia akan dibunuh. Semua murid-muridnya bilang, no, it won't happen to you. Ya Tuhan, waktu terjadi, semua terjadi dan saya nggak bisa bilang bahwa saya bukan yang mau beritain bad news, saudara, bukan sama sekali. Tapi masalahnya kejadian semua, apa yang dibilang semua kan kejadian. Dan keempat, dia ngomong sama si para ahli Farisi, dia ngomong sama musuhnya, saudara, rombaklah bait Allah ini dan akan dibangun dalam 3 hari. In 3 days bakal dibangun, dan akhirnya saudara tahu kenapa kuburan Yesus ditutup sama bola gede seperti itu, boulder sebesar itu, batu sebesar itu. Ada satu, mereka semua, orang-orang itu semua tahu bahwa ada kemungkinan Yesus bisa bangkit, atau murid-muridnya bakal curi mayat. Akhirnya ditutup sama batu besar. Dan ternyata batu besar pun saudara-saudara yang ngelihat bukan cuma murid-murid itu, tapi banyak orang. 2 orang ngelihat, dan akhirnya saudara paling terakhir pada waktu Yesus naik ke surga, 500 orang ngelihat saudara, 500 saudara, bukan cuma sedikit saudara. Kita bisa lihat saudara, sebenarnya gini, kalau boleh jujur, sekarang saya mau nanya sama saudara, kita sama-sama mikir, keuntungan jadi anak Tuhan itu apa sih? Banyak sekali yang saya lihat, enggak banyak dari mereka yang untung kok. Kita mungkin bisa lihat ada orang yang diberkati, ya kita lihat di sholat. Kita bisa banyak orang yang tiba-tiba dapat terobosan dan mujizat. Saya juga lihat itu. Tapi saya nggak bisa nutup mata saya bahwa ada begitu banyak orang menderita karena iman mereka. Saya nggak bisa nutup mata, dan saudara tidak bisa nutup mata akan hal itu. Banyak orang menderita karena iman mereka juga. Lots of people suffer because of their faith. Dia mati, mereka banyak yang mati, mereka banyak yang dipenggal. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, tidak ada alasan buat kita. Tidak ada alasan bagi para murid-murid untuk kita percaya. Tapi kenapa kita percaya? Cuma satu, karena apa yang dia bilang, apa yang Yesus bilang jadi kenyataan. Dan kalau misalnya semua yang dia bilang sampai detik ini jadi kenyataan, berarti semua yang dia bilang yang belum jadi kenyataan akan jadi kenyataan pada waktu itu. Setuju nggak saudara? Amin. Someday it will come to pass.
someday apa yang dia ngomong terus bahwa dia akan turun, dia akan jemput kita, itu akan jadi kenyataan, saudara. Kenapa? Karena semua, kalau sekarang pengen, yang susah-susah juga yang susah-susah semua jadi kenyataan, saudara. Dia bangkit, oke lah, terserah. Ada yang bilang misalnya dia katanya bangkit, 500 orang, tidak bisa bohong, saudara. Kalau 500 orang dapat, dia bohong untuk dapat undian berhadiah, itu masuk akal buat saya. Setuju nggak, saudara? Itu masuk akal buat kita. 500 orang, kalau misalnya mereka bilang bahwa misalnya Yesus, kalau misalnya lu bilang Yesus hidup, lu akan jadi warga negara Roma, kau akan diberkati, lu akan jadi bupati, lu akan jadi pejabat. Itu masuk akal mereka bilang gitu. Tapi mereka dipersecute, mereka dilukai, mereka dibunuhnya. Keuntungannya di mana? Kalau bukan benar itu apa? Mereka nggak ada alasan, saudara, untuk nggak mempercayai hal itu. They don't have any choice. Mereka nggak punya pilihan. Karena Yesus naik di tepat depan mata mereka. Dan bahkan saudara, Yesus punya adik namanya Yakobus, penulis surat Yakobus. Dia baru bertobat, dia baru percaya setelah kakaknya naik ke surga. Dia baru mikir, 30 tahun hidup gue tidur sama Tuhan, gue tidur bareng sama Tuhan, gue ngobrol sama Tuhan, gue tabok-tabokan sama Tuhan sendiri. Akhirnya dia baru percaya. Karena tadi muncul percaya. Saudara, kalau saudara 2 tahun di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan tahu bahwa awal-awalnya adik-adik Yesus tuh ngejek Yesus, kakak gue udah gila, aneh banget. Tapi pada waktu Yesus naik, dia percaya. Saudara, kalau ada orang paling sulit untuk percaya, itulah saudara kita di rumah, setuju maksudnya? Paling sulit, karena dia ngelihat kita, dia tahu kita, dan untuk Yakobus bisa percaya bahwa kakak itu pasti tampar menyakitkan buat dia. Dan hidupnya, dan akhirnya dia pada waktu Petrus mati, dia jadi pemimpin gereja di Yerusalem, dan dia pun matinya, saudara, for information, dia mati dari balkon dari Allah, didorong dari atas, didorong, jatuh, belum mati, dibunuh begitu. Kalau saudara mau lihat penderitaan semuanya, bahwa bagaimana mereka akan benar-benar diserahkan, mereka akan dibunuh, they embrace it. Maka ambil itu semua. Saya bukan mau bahas soal kesusahan itu, saya mau bahas misalnya apa yang Yesus ngomong semua jadi kenyataan. Dan karena apa yang dibilang semua jadi kenyataan, kita bisa percaya bahwa dia akan datang lagi. Amin, saudara. Kita bisa percaya bahwa dia, apa yang kita pegang gak sia-sia. Dan bahkan saudara, semua orang lihat, dan bahkan dia benar-benar bangkit, saudara. Dan kita tahu nggak firman Tuhan bilang apa? Kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah percayaan kita, sia-sialah keimanan kita, sia-sialah apa yang kita percaya, sia-sia semuanya. Kenapa? Karena kunci di situ. That's the hardest prophecy. Itu yang paling sulit. Kalau misalnya dia benar-benar bangkit, nanti dia bisa yang lain semua, saudara. Nangkap nggak maksud saya, saudara? Apa yang terjadi itu? Oke, nubuatan kejadian, pas dia bangkit, kita bisa expect. Karena yang tersulit sudah terjadi. Maka lebih mudah kalau dia turun lagi, itu pasti terjadi. Satu alasan kenapa kita harus percaya, cuma satu alasan, because everything he said, it's true.